Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nafri Nur Faizan. Saya di sini akan menjadi tour guide teman-teman sekalian yang akan menemani. Terutama tour guide kali ini mengenalkan hewan-hewan yang hampir punah ya teman-teman. Bukan hewan yang secara umum atau yang gampang ditemui. Nah, ada beberapa aturan yang ada di kebun binatang ini yang harus dipatuhi. Ya terutama yang secara umumnya jangan membuang sampah sembarangan. Agar kenyamanan hewan itu tetap terjaga. Nah ini bisa dibaca teman-teman, ada aturan yang telah tertulis di kebun ini. Nah kita masuk nih, di gerbang pertama kita sudah disambut dengan burung merak yang begitu indah. Nah burung merak secara umum itu yang kita tahu itu burung merak hijau. Nah kalau burung merak hijau ini ditemukan biasanya di daratan Sumatera atau Asia. Daratan Asia itu bisa ditemukan di Indonesia, Myanmar, Pakistan dan lain sebagainya. Nah tahu nggak kalau burung merak ini itu terbagi dua, ada burung merak hijau dan ada burung merak biru. Nah kalau burung merak biru itu biasanya ditemukan di daerah Jawa dan Sri Lanka. Nah begitu teman-teman, kalau untuk secara spesifik ukuran dari burung merak tersebut itu berkisaran dari 90 cm sampai 110. Nah jika dihitung bersama dengan ekornya itu bisa mencapai 150 cm. Nah lanjut, nah ini sudah tidak asing ya teman-teman dengan hewan ini, yaitu harimau. Harimau adalah spesies kucing terbesar. Nah secara geografis harimau itu terbagi 3 macam. Ada harimau Sumatera, ada harimau Benggala dan ada juga harimau Siberia. Nah sekarang yang paling gampang ditemui atau yang banyak di penangkaran itu jenisnya adalah harimau Siberia. Nah dari presentasi telah diteliti bahwa harimau Siberia yang paling banyak ditemukan. Nah yang punah sekarang itu harimau Sumatera dan harimau Benggala. Nah kalau untuk spesifik dari ukurannya kita bisa lihat ya teman-teman, kalau untuk berat badan pejantan itu bisa dari 180 kg sampai 320 kg. Sedangkan untuk betinanya itu dari 120 sampai 180 kg. Nah, lanjut kita ke kandang hewan macan tutul ya teman-teman. Macan tutul Amur ini itu berasal dari daerah Afrika ya teman-teman. Nah, banyak yang mengira macan tutul Amur ini sama dengan macan tutul biasa ya teman-teman. Nah kalau macan tutul Amur ini yaitu punya karakteristik tersendiri, yaitu bintik-bintik yang sampai menutup warna dasarnya. Nah macan tutul Amur ini ketebalan bulunya itu menyesuaikan dengan suhu yang dihadapinya. Ketika pada musim dingin, macan tutul Amur ini ketebalan bulunya itu mencapai 2,7 cm atau inci ya teman-teman. Nah kalau pada musim panas dia bisa mencapai 0,7 inci sampai 0,9 inci. Nah jadi macan tutul Amur ini dia bisa beradaptasi pada suhu atau iklim tropis yang sedang. Maksud sedang di sini tuh ketika suhunya dia menghadapi suhu yang iklim tropis dingin, maka suhunya begitu dingin teman-teman atau tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah selanjutnya itu jerapah. Jerapah ini sudah tidak asing ketika kita masa kecil ya. Kita sering dikasih tonton kartun-kartun jerapah gitu. Nah jerapah ini adalah hewan mamalia. Ada yang tahu nggak mamalia itu apa? Atau yang ada yang masih ingat? Nah mamalia kalau dalam bahasa Latin adalah mama payudara ya teman-teman. Nah artinya mamalia adalah di mana hewan yang memiliki kelenjar susu yang dia bisa menyusui anaknya ya teman-teman. Atau juga bisa kita lihat kalau bisa dikatakan mamalia ketika dia memiliki 3 tulang tengah di telinga. Nah jerapah sendiri ini termasuk hewan mamalia di mana dia memiliki kuku genap. Nah jerapah ini berasal dari Afrika. Ukurannya berat jerapah ini bisa mencapai 136 kg.
Dari kalau tingginya jerapah ini bisa mencapai, kalau untuk pejantan tingginya bisa dari 4,5 sampai 5,5 meter. Kalau betina itu cenderung lebih rendah. Nah, ada pertanyaan nih. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang pernah lihat nggak jerapah itu tinggal di daerah yang hutan yang rimbun? Nggak ada ya? Alasannya kenapa jerapah itu jarang, atau kalau di penangkaran itu jarang ditempatkan di tempat yang banyak tumbuhan. Nah, karena itu si jerapah itu tidak suka dengan tempat yang begitu teman-teman, karena dia merasa terganggu dengan pergerakan tubuhnya yang besar. Itulah salah satu alasannya. Nah, ini ada badak Jawa. Badak Jawa ini berasal dari Indonesia teman-teman, dari tanah air kita. Ini adalah salah satu hewan yang sangat disayangkan. Di seluruh dunia, badak Jawa atau badak bercula kecil ini adalah badak yang terlangka di dunia. Di mana dia bisa juga disebut badak bercula kecil atau badak Sunda. Nah, ukuran culanya itu bisa mencapai 25 cm. Kenapa sih orang-orang pada ngeburu badak Jawa ini pada zamannya? Karena pada sebagian ada yang memburunya karena dia merusak tanaman yang ditanam oleh warga. Dan juga ada juga yang memburu karena kulitnya yang untuk dijadikan tas, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, ini tahu kan apa, teman-teman? Ini orang hutan ya. Ini memiliki ciri-ciri ya rambut yang berwarna merah, gelap ya teman-teman. Nah, orang hutan ini di eksperimen adalah spesies hewan yang sangat cerdas teman-teman. Tanpa dilatih juga begitu cerdas. Karena si orang hutan ini selain dia berbaur dengan manusia yang dekat habitatnya dengan manusia, dia punya jiwa sosial yang tinggi teman-teman. Nah, untuk spesifik ukurannya, kalau untuk bejantan itu bisa mencapai 150 cm, sedangkan beratnya bisa mencapai 70 kg. Kalau tangan untuk pejantan itu cenderung lebih panjang daripada kakinya, bisa mencapai 2 meter ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman, perkenalan di kebun binatang sekarang, yang dimana hewan ini hampir punah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.